Di tengah polemik, DPR tetap mengesahkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Kamis lalu. Revisi Undang-Undang TNI memantik perlawanan dari publik. Ada kegundahan, revisi akan semakin melegitimasi kembalinya dui fungsi militer di ranah sipil. Pembahasan undang-undang ini pun dilakukan secepat kilat, bahkan tak pernah masuk dalam prolegnas tahun 2025. Protes ini tentu didasarkan pada fakta yang sulit dibantah bahwa keterlibatan militer di ranah sipil sungguh problematik. Mungkin masih segar di ingatan publik, bekas Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi didakwa oleh auditor militer dalam sidang dugaan korupsi di Pengadilan Militer pada April 2024. Jenderal Bintang 3 ini didakwa telah menerima uang mencapai 8,6 miliar rupiah dalam kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di lembaga yang ia pimpin. Uang tersebut dikutip dari para pemenang proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas sepanjang tahun 2021-2023. Kasus ini sempat menarik perhatian publik sebab Puspom TNI pada waktu itu protes atas penetapan tersangka oleh KPK. Penetapan tersangka terhadap Henry Alfiandi yang berstatus militer aktif seharusnya dilakukan oleh penyidik polisi militer dan bukan oleh KPK. Publik tentu juga masih ingat kasus korupsi di Badan Keamanan Laut Bakamla tahun 2017 yang lalu. Pengadilan Militer telah menjatuhkan vonis terhadap Laksamana Pertama Bambang Udoyo vonis 4 tahun 6 bulan penjara karena menerima uang suap sebanyak $105.000 Singapura dalam posisinya sebagai pejabat pembuat komitmen terkait pengadaan barang dan jasa surveillance satelit untuk Bakamla. Setelah dipecat dari dinas kemiliteran, pada pertengahan 2019, Jenderal Bintang 1 ini ditetapkan kembali menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus pengadaan yang lain. Dua kasus korupsi ini adalah sedikit contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat militer aktif di institusi sipil. Kita tentu memahami bahwa Basarnas dan Bakamla adalah institusi sipil yang menurut Undang-Undang TNI bisa diisi oleh militer aktif. Bahkan sebelum revisi Undang-Undang TNI dilakukan, Bakamla juga telah diisi oleh militer aktif sekalipun dalam Undang-Undang TNI yang lama Bakamla tidak dicantumkan. Kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota militer aktif sungguh problematik. Sebab sekalipun melanggar hukum sipil, tapi sepanjang yang bersangkutan adalah militer aktif, maka hanya akan diproses dengan menggunakan hukum acara pidana militer. Kecurigaan akan terjadinya impunitas dalam pemberantasan korupsi tentu tak bisa dihindari. Jadi keterlibatan militer di ranah sipil itu cukup menimbulkan persoalan. Bahkan ketika mereka telah pensiun, yang mana pensiunan ini banyak yang menempati jabatan-jabatan tinggi di korporasi, baik korporasi yang dimiliki negara atau BUMN maupun korporasi yang dimiliki swasta. Di lain sisi, ada beberapa militer aktif itu juga tercatat sebagai komisaris di korporasi milik negara. Sebut saja Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAD. Dia tercatat sebagai komut atau komisaris utama di PT Pindad. Kemudian ada juga Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAL, yang sekarang menjabat sebagai komisaris utama PT PAL, dan Marskal TNI Muhammad Tony Haryanto, KSAU, yang didapuk sebagai komisaris utama di PT Dirgantara Indonesia. Dalam konteks ini, Transparansi Internasional Indonesia menamai fenomena ini sebagai Politically Exposed Person atau PEPS. PEPS ini intinya adalah orang yang mana dia sedang atau pernah memiliki keterlibatan dalam jabatan-jabatan publik, namun di satu sisi dia juga aktif di aktivitas-aktivitas korporasi atau bisnis, baik bisnis yang dimiliki negara maupun bisnis yang dimiliki swasta. Dampaknya apa? Dampaknya kondisi seperti ini menimbulkan satu kerentanan seperti potensi korupsi, potensi pencucian uang hingga konflik kepentingan. Dan fenomena PEPS ini tidak hanya terjadi di kalangan militer saja, dia juga bisa muncul di kalangan birokrasi,
aparat penegak hukum, dan jabatan-jabatan lain yang strategis. Transparansi Internasional Indonesia melakukan beberapa riset ya, setidaknya ada 3 riset. Mungkin yang pertama itu kami melakukan riset yang namanya Transparency in Corporate Reporting di sektor sawit atau track sawit. Itu di tahun 2023 kami meriset 50 perusahaan sawit di Indonesia. Nah, di situ kami mendapatkan ada sekitar 7 fenomena PEPS yang berlatar belakang militer ini ada di beberapa perusahaan sawit di Indonesia. Kemudian di sektor pertambangan atau mining, kami juga melakukan riset Transparency in Corporate Reporting atau track di sektor tambang ini. Tahun 2024 kami mendapati ada sekitar 10 PEPS, 10 orang yang terindikasi PEPS yang berlatar belakang militer itu ada di perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia. Di tingkat daerah, kami juga melakukan riset khususnya untuk BUMD di daerah. Nama risetnya adalah Track BUMD. Kami melakukan riset ini di tahun 2023. Kami meriset 47 BUMD di 5 provinsi, ada di Provinsi Jawa Timur, Jakarta, kemudian Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Dan kami mendapati ada 4 orang yang terindikasi PEPS dari latar belakang militer. Data-data ini menunjukkan bahwa keberadaan PEPS yang berlatar belakang militer di sektor korporasi itu bukan hal yang sepele, yang mana kondisi ini menimbulkan potensi-potensi seperti praktik korupsi dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, Transparansi Internasional Indonesia merekomendasikan beberapa rekomendasi. Yang pertama, sudah saatnya pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan cooling off period atau masa jeda untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu bagi aktor-aktor PEPS yang berlatar belakang militer. Tujuannya adalah untuk mengurangi potensi konflik kepentingan dan korupsi. Yang kedua, potensi konflik kepentingan ini perlu dijembatani dengan sistem anti korupsi yang kokoh untuk mencegah terjadinya praktik perdagangan pengaruh yang mempengaruhi kesehatan korporasi. Penempatan personel militer di jabatan sipil sudah membuktikan tak cukup mampu mengurangi praktik korupsi. Sebaliknya, potensi konflik kepentingan dan korupsi semakin tinggi. Hal ini juga menjadi bagian dari temuan dalam riset Indeks Integritas Pertahanan Pemerintah atau Government Defense Integrity Index tahun 2020 yang dirilis oleh Transparansi Internasional yang menyebutkan bahwa sektor pertahanan Indonesia masih dijalankan kurang akuntabel dan transparan. Indonesia mendapatkan nilai D yang artinya ada risiko korupsi tinggi di sektor pertahanan Indonesia. Ada kesenjangan dalam pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan militer, khususnya yang terkait dengan pengadaan. Selain itu, akses terhadap informasi juga masih sangat terbatas. Begitu pula pengungkapan pelanggaran dan sistem whistleblower juga masih sangat kurang. Maka menjadi sangat wajar ketika banyak kecurigaan soal meluasnya keterlibatan militer di ranah sipil. Kondisi ini tentu tak bisa dipisahkan dari sejarah kelam keterlibatan militer di ranah sipil yang begitu lekat di benak publik. Revisi Undang-Undang TNI seharusnya ditujukan untuk mengembalikan semangat reformasi TNI, yakni bagaimana meningkatkan kemampuan profesional TNI sebagai institusi pertahanan negara.